Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ramune lho, Tar. Wis dicerekne pur. Oh, cereke wis ya. Cek 1 2. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, di majelis kita sore hari ini materi taklim kita makalah sudah terbagi. Temanya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ada 2 hadis insyaallah kita baca, semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Yang pertama, an Usair ibni Amr atau ibni Jabir radhiyallahu anhu qol, karena ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza ata alaihi, ketika datang kepada Umar ibn Khattab amdadu ahli Yaman, bantuan tentara dari penduduk Yaman. Salahum, Umar tanya kepada mereka, a fikum Uwais bin Amir, apakah di tengah-tengah kalian ada orang namanya Uwais ibni Amir? Sepasukan datang, dijawab belum. Sepasukan lagi datang, dijawab belum. Pasukan datang lagi, ditanya apa ada namanya Uwais bin Amir, dijawab belum. Akhirnya Ata datang ala Uwaisin, rombongan pasukan. Akhirnya di situ orang namanya Uwais radhiyallahu anhu ternyata ada. Ketika sudah ada, tentunya dipertemukan karena dicari oleh Umar, dihadirkan. Faqala lahu, maka Umar radhiyallahu anhu menanya kepadanya, anta Uwais bin Amirin, apakah namamu Uwais bin Amir? Qala, ia memberikan jawaban na'am, iya. Qala, Umar menanya, min Muradin, dari daerah Murad, nama tempat, au min Koron, atau dari daerah Koron. Qala, ia memberikan jawaban na'am, iya. Qala, Umar menanya lagi, wa kana bika barosun, apakah pada dirimu ada baros, penyakit kusta, warna putih yang ada di kulit, lama-lama mengembang semakin luas. Seringnya orang tidak suka adanya benda itu karena termasuk jenis
penyakit. Dan ada kesan ada orang yang jijik kulitnya seperti itu. Fabarota, lalu engkau mendapatkan kesembuhan minhu dari penyakit baros, penyakit kulit warna putih kusta tadi, illa kecuali maudhi'a dirhamin, sebuah tempat seukuran uang logam 1 dinar. Masih tersisakah di tubuhmu dari penyakit itu seukuran uang logam dirham? Qala, ia berikan jawab na'am, iya. Qala, Umar masih menanya lagi, laka walidatun, apakah engkau masih memiliki ibu? Qala, ia berikan jawaban na'am, iya. Kenapa Umar menanya ini itu, nama tempatnya, sampai kriterianya, sampai urusan keluarganya? Qala, Umar memberikan jawaban, sami itu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian, Uwais bin Amirin, seseorang namanya Uwais ibnu Amir, ma'a amtadi ahlil Yamani, bersama sepasukan yang diperbantukan yang datangnya dari Yaman, min Muradin, dari sebuah tempat namanya Murad, summa min Qoron, kemudian berpindah ke daerah Qoron. Nah, kita tidak usah tahu persis di mana tempat itu. Andaikan mau melihat peta ya boleh, tetapi tidak diharuskan. Karena ada bihi pada Uwais ini barosun, penyakit kulit warnanya putih kusta, semakin lama semakin meluas, yang itu berpotensi kulitnya rusak, menjijikkan. Fabaro'a minhu, maka akhirnya dia pun juga sembuh dari penyakit itu, illa maudhi'a dirhamin, kecuali di permukaan kulit seukuran uang logam 1 dirham. Lahu walidatun, dia pun juga masih memiliki ibu. Wa, di mana Uwais ini biha, kepada ibunya, birrun, berbuat baik. Anak yang bisa birrul walidain, hanya satu saja dari orang tua yang enggak boleh untuk dituruti. Apa itu? Kemaksiatan, dosa, apalagi syirik. Karena dosa besar berangkat dari dosa kecil, maka jangan sepelekan dosa walau kecil, karena menyepelekan itu termasuk benih dari syirik. Allah memerintahkan ngati-ngati, sementara orang sembrono itu mukhalafah, menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Ittaqun nar, jaga dirimu dari api neraka. Pesan Nabi SAW, ittaqun nar walau bisikki tamroh, jaga dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun hanya sebutir kurma yang dibelah jadi dua. Orang Arab namanya sebutir kurma dibelah jadi dua, termasuk barang yang murah. Artinya apa? Artinya meremehkan dosa walaupun kecil itu tidak boleh, dan itu termasuk benih dari kesyirikan. Gimana ayatnya? Cerita seperti itu. Antusibum fitnatun au adzabun alim. Kaitan sebelumnya, kamu jangan mengadakan sikap mukhalafah. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi antusibum fitnatun au adzabun alim, supaya waspada. Orang jangan mengadakan penyelisihan kepada Allah,
Kenapa? Akan tertimpa kepada mereka fitnah atau siksa yang pedih. Apa fitnah? Mana fitnah di situ? Kesyirikan. Kalau menghamba kepada Allah itu taat kepada Allah. Allah perintahkan ngati-ngati, dia ekstra ngati-ngati. Karena sikap orang beriman, samina wa ata'na mastata'na ghufranak. Allah telah menjelaskan, maka lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasul amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim kama qala ta'ala. Tidak boleh untuk mukmin yang laki, tidak boleh untuk mukmin yang perempuan. Ketika Allah bikin keputusan, ketika Rasul bikin keputusan, dia mengadakan penyelisihan, menawar, memilih-milih, ia mengikuti apa yang datang dari kecondongan pribadinya, bukan samina wa ata'na. Enggak boleh. Mukhalafah itu termasuk benih kesyirikan. Akhirnya yang diagungkan itu bukan Allah, tapi siapa yang diagungkan? Hawa nafsu dan Tuhan lain yang ia sembah bentuknya hawa nafsu. Allah telah jelaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat orang yang menjadikan Tuhannya bentuknya adalah hawa nafsu? Semisal Allah memanggil, dia tidak menyambut, sementara dia itu sibuk mengikuti kepada hawa nafsu. Kalau begitu dia nyembah kepada Tuhan lain namanya hawa nafsu, karena mana menyembah itu taat. Apa mana menyembah? Taat. Allah memanggil enggak ditaati, hawa nafsu memanggil kok ditaati, maka dikala itu dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ayatnya jelas, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu apa enggak melihat orang yang menjadikan Tuhannya bentuknya hawa nafsu? Walaupun itu ibu, walaupun anak punya kewajiban untuk birrul walidain, berbuat baik, walaupun durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, tetapi itu ada syaratnya selagi bukan perkara dosa. Apabila dari orang tua, walaupun orang tua, tapi itu isinya adalah dosa, maka tetap tidak boleh untuk ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk melakukan sebuah perbuatan kesyirikan, ya Allah tidak turunkan ilmunya, maka kamu jangan taati. Adapun tentang urusan keduniaannya yang mubah-mubah, nah silahkan anak berbuat baik, karena Allah juga merintahkan wa sahibuma fid dunya ma'rufa, untuk kepentingan dunianya, nah, supaya kamu berbuat baik kepada orang tua. Jadi birrul walidain adalah mentaati kepada orang tua, memuaskan kepada orang tua lebih daripada diri sendiri, tapi dengan catatan selagi tidak mengandung unsur dosa, apalagi syirik, itu nggak diperbolehkan. Sementara kisahnya Uwais ini adalah dia sangat berbuat baik kepada orang tuanya. Apa kelebihan dia? Lau aksama ala Allah la abarruhu. Lau andai aksama, si Uwais ini bersumpah ala Allah, atas nama Allah, la abarruhu, Allah mewujudkannya. Artinya meminta dengan sangat dilambari dengan sumpah, Allah akan memenuhi. Kenapa? Karena walinya, dia itu orang iman, orang yang takwa. Karena fadilah dari wali Allah itu adalah ketika berdoa dituruti. Maka untuk itu, fa in istata'ta, jika engkau mampu ketika ketemu dengan dia, ayastaghfira laka, agar dia memohonkan ampunan kepada Allah buat kamu, faf'al, maka kerjakan. Ini alasan Umar kenapa mencari Uwais. Ketika sudah ketemu, ditanya identitasnya, ketika betul-betul itu orangnya, dijelaskan alasan kenapa dia mencarinya, yaitu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam, maka akhirnya fastaghfarolahu, Uwais pun memohonkan ampun kepada Allah lahu untuk Umar. Pesan Umar, fastaghfirli, mohonkan ampun untuk saya. Fastaghfaro, maka akhirnya Uwais pun memohonkan ampun tentunya kepada Allah, memintanya lahu, yang diampuni adalah dia, yaitu Umar ibn Khattab. Faqala lahu Umaru, berikutnya Umar menanya kepada Uwais, aina turidu, kemana kamu hendak pergi? Qala, jawabnya, al-Kufah, ke Kufah, di Irak sana. Qala, Umar mengatakan, ala aktubulaka ila amiliha, apakah tidak sebaiknya saya tulis surat untuk kamu, ila amila, kepada amil saya yang ada di sana, semisal gubernurnya atau petugas zakat, sehingga dengan surat itu kamu bawa, ketika kamu sampai di sana, kamu butuh apa-apa, tunjukkan, sehingga kebutuhanmu nanti akan dibantu. Umar menawarkan bantuan. Kalau jawaban dari Uwais, akunu fi gharba'in nas ahabbu ilayya. Akunu, ada saya, fi gharba'in nas, fi ghabra'in nas, fi ghabra' di ghabra'nya manusia itu ahabbu ilayya, lebih kusuka. Apa maknanya ghabra'? Umumnya manusia, enggak punya identitas istimewa, enggak dikenal. Demikian juga dalam kondisi secukupnya, bahkan miskin, artinya bukan orang yang melimpah dunianya, bahkan la yu'rafu, enggak terkenal, enggak masyhur, itu lebih saya sungka. Kenapa? Lebih terjaga keikhlasannya. Lebih terjaga apa? Keikhlasannya. Jadi makna ghabra itu minimal ada 3 makna. Pertama, umumnya manusia. Kedua, biar rata-rata sebagai masyarakat yang mayoritas itu adalah miskin. Yang ketiga, tidak dikenal. Itu makna apa? Ghabra, bila kita buka ke syarahnya, minimal ada 3 makna itu, yaitu umumnya manusia, bukan orang istimewa. Demikian juga rata-rata kondisi masyarakat, yaitu fakir, bukan orang yang melimpah ruah harta benda. Yang ketiga, bukan orang yang punya nama sehingga dikenal, sehingga ketika ditanya itu banyak orang yang tidak tahu. Itu nanti lebih enteng rasani. Itu hadis yang pertama. Sani hadis yang kedua, an Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhu qol, ista'dzantu, saya minta izin, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil umrati, untuk melaksanakan umrah. Fa'adhina li, maka memberi izin kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, beliau sedang berpesan, la tansana ya akhi, jangan kau lupakan saya wahai saudaraku, min du'aika, dari doamu. Awak mulai nek kono ketika berdoa, perserikatkan saya di dalam doa kebaikanmu. Wa fi riwayatin, asrikna, perserikatkan saya, ya akhi, fi du'aika, di dalam doamu. Maka Umar dengan pesan seperti ini itu merasa sangat bangga sekali. Ucapan ini lebih membanggakan daripada punya dunia bersama isinya. Sekarang kita membaca as-syarahu, pensarahannya. Wa kana Uwaisun, ini sepotong pensarahan, aslinya panjang. Ini intisarinya saja. Ada Uwais itu min auliyai, termasuk walinya Allah, min auliya illahi, termasuk walinya Allah. Sopo sing mengokohkan, menetapkan, mengangkat derajatnya dia jadi wali? Sopo? Nabi. Nabi yang menjelaskan. Tentunya Nabi dengan wahyu.
Nabi yang menjelaskan. Ini bukan pengangkatan dari manusia. Dapat piagam kamu sebagai wali, bukan. Tapi ini adalah piagamnya dari Allah. Karena Nabi berpesan seperti itu. Karena di sini sahih. Apa tanda wali Allah? Di Yunus disebutkan ada dua tanda. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak takut, tidak susah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yatakun. Mereka yang iman, mereka yang takwa. Iman itu punya ilmu syar'i. Berangkat dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Sehingga akidahnya tauhid, amalnya sunnah, sholatnya tegak, akhlaknya mulia, bergaul, memberikan maslahat kepada lingkungan dalam rangka mengharap wajah Allah. Dia tidak mencari ketenaran, kedudukan dunia. Itu tanda-tanda wali Allah. Yaitu al-mukhlisin, orang yang ikhlas. Ketika punya hajat, bertumbuhnya hanya kepada Allah. Minta pada Allah, ampuni saya. Minta pada Allah, terima amal saya. Engkau sebagai satu-satu tempat saya bertumbuh. Engkau yang saya sembah, caramu yang saya pakai, rahmatmu yang saya harapkan. Itu tanda ikhlas. Al-mukhfiyina, orang yang menyembunyikan diri. Akhfa yukhfi, mukhfiyun, mukhfiyin, orang yang tidak mencari tenar, kemasyhuran, kepangkatan, jabatan, kedudukan manusia. Nggak pengen jadi orang yang terkenal, menyembunyikan diri. Alladzina, orang-orang yang la yu'bahu, tidak dikenal bim kepada mereka. Fadilahnya apa? Bila orang sudah jadi wali Allah, doanya mustajab dikabulkan, isti'adzahnya mustajab dikabulkan. Hadis menyebutkan tanda wali Allah sebagaimana pesannya, wa ma taqarraba ilayya abdi bisain ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada cara yang disuka kecuali dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Wala yazalu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibahu. Tidak henti-hentinya dia setelah melaksanakan yang wajib menjaga dengan yang sunnah, sehingga betul-betul terjaga. Ibarat buku disampul sehingga awet, bersih, betul-betul terjaga. Sholat 5 waktu ada rawatibnya, puasa Ramadan ada puasa sunnah hariannya, dan yang lain-lain, sehingga betul-betul terjaga. Fa idza kuntu ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi. Apabila saya sudah mencintainya, saya menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Artinya pendengaran dia dibantu oleh Allah, sehingga ketika mendengar sing baik-baik saja, yang ia lihat yang baik-baik saja, karya tangannya yang baik-baik saja, langkah kakinya yang baik-baik saja. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, ketika minta kepadaku kun ku beri. Wa idza sta'adzani la'uidzannahu, ketika dia memohon perlindungan padaku akan saya lindungi. Ini tanda-tanda wali Allah. Uwais termasuk dinyatakan wali lewat wahyu, disampaikan Nabi SAW, yang di sini Umar menjelaskannya. Walaula, andaikan bukan karena anna Rasulullah SAW akhbaro anhu, menghabarkan tentangnya, wa wasfau dan wa wasofa bi wasof, dan menjelaskan sifatnya, wa na'atahu bina'tihi, dan menjelaskan na'at sifat dengan sifatnya, wa alamati, dan alamatnya, lama arafu ahadun, niscaya tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Secara umum siapapun suka terkenal. Suka nggak terkenal? Fitrah manusia. Adakah keinginan pengen terkenal? Jawab, iya, itu fitrah. Allah pun juga menjamin orang itu akan mendapatkan keterkenalan. Cuma terkenal itu dibagi menjadi dua. Ada terkenal yang syar'i, ada terkenal yang tidak syar'i. Terkenal yang syar'i nggak ada jaminan dia terkenal, yang tidak syar'i tidak ada jaminan dia terkenal secara syar'i.
Tapi siapa yang terkenal secara syar'i akan terkenal di semua kondisi. Siapa? Contohnya orang terkenalnya tidak syar'i, riya, cari kemasyhuran. Orang munafik ngomong kono kene kula tiyang sae, kula kancamu. Sehingga perilakunya itu ditonjolkan sampai didukung dengan sumpah kula tiyang sae demi Allah. Sebatas untuk mencari terkenal di depan makhluk, dan dia akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yujibu qaul fi hayatid dunya wa yusitul alama fi qalbi wa huwa aladul isam. Di antara manusia ada orang yang ucapannya sangat mentakjubkan sampai ia bersungguh dengan sumpah, padahal dia itu ada orang yang amat sangat pembangkang. Itu sifatnya wong munafik, itu terkenal yang nanti akan hina. Kenapa? Riya munafik itu syirik besar, karena tujuan utama, bukan karena menyusup yang dikendalikan. Yang kedua, terkenal yang lillah, termasuk kasusnya Uwais Al-Qarni ini. Dia tidak terkenal di depan makhluk. Orang yang menyembunyikan diri, miskin, rata-rata umumnya orang, amatun nas min masakinin nas la yu'rafu, memang tidak menonjolkan diri, sehingga ketika dia jadi pasukan, di depan, di tengah, di belakang. Ketika minta menjadi perantara nggak diterima. Kenapa? Tidak dikenal. Padahal dia termasuk orang yang ketika minta akan diijabai, meminta perlindungan akan dilindungi, ketika berdoa dikabulkan. Makanya Uwais ini andaikan keterkenalannya bukan karena wahyu, maka dia tidak akan terkenal. Makanya siapa yang terkenal dengan keikhlasannya, walaupun dia tidak cari nama di depan makhluk, nanti Allah yang akan membuat dia terkenal. Makanya amal soleh nanti akan membubung, mengelilingi aras, menyebut namanya. Semisal Uwais, maka dia di khalayak langit sana sangat terkenal. Inilah yang wajib kita cari. Wakana maujudan, ternyata dia itu orangnya ada, hidup semasa fi hayatin Nabi, di masa Nabi SAW. Wa aman Nabi, dan mengimani, wasodaq, dan membenarkannya. Cuma walam yaro, nggak sempat ketemu dengan Nabi. Fakana minatain, maka dia termasuk tabiin, atau ada yang lain mengatakan muhadrum, semasa Nabi mengimani, cuma belum pernah ketemu, sehingga ketemu dengan sahabat. Hakikatnya tabiin, muridnya sahabat, tetapi ada mengatakan namanya muhadrum. Walam yakun minna sokabati, dia tidak termasuk sahabat. Kenapa? Karena kriteria sahabat itu adalah semasa Nabi, ketemu Nabi, mendapatkan dakwah Nabi, mengimani, mengamalkan, memperjuangkan sampai mati. Lah Uwais ini nggak sempat ketemu dengan Nabi walaupun dia mengimaninya, maka kelasnya seorang tabiin. Wa fil hadis minal fawaid, di hadis ini ada beberapa faidah. Sab'u fawaid insyaallah. Sanaqra. Al-awwal, dalilun min dalaili nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, bukti tanda kenabian, di antara dalil tanda kenabiannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu seorang nabi, ada tandanya enggak? Ada. Berapa? Banyak. Salah satunya adalah menceritakan apa yang akan terjadi. Apa? Kisahnya Uwais yang telah diceritakan di atas, dan kenyataan itu sama persis. Umar membuktikannya sebagaimana hadis yang sudah kita baca. Ini hikmahnya kisahnya Uwais sebagai apa? Salah satu tanda kenabian, sehingga akan yakin bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul seorang Nabi yang hujah kuat, nggak ada alasan untuk ditolak. Yang kedua, tablighus syariati wa nasrus sunnati wal iqraru bil fadli li ahli. Penyampaian syariat, penyebaran sunnah,
dan mau mengakui keutamaan buat orang yang punya keutamaan. Makanya pada hadis di atas itu termasuk menyebarkan syariat. Apa? Siapa wali? Apa tandanya wali? Maknanya jadilah wali Allah. Semasa dengan itu sebarkan dan akui kedudukannya, walaupun dia itu secara status sosial tidak terkenal, tetapi ketika dia menjadi seorang wali maka terimalah. Yang ketiga, as-sana'u ala man la yuksha alaihi ujbun bizalik liyakinihi wa kamali imanihi. As-sana'u boleh memberikan sanjungan ala man kepada orang yang la yuksha alaihi, tidak dikhawatirkan pada dirinya ujbun, muncul sikap ujub, bidzalika dengan sanjungan, li yakini karena sempurnanya keyakinan, wa kamali imannya dan sempurna keimanannya. Secara umum bila kita kedatangan orang yang nyanjung-nyanjung, maka suruh berhenti. Apabila tidak mau, taburi mulutnya dengan tanah. Secara umum orang nyanjung-nyanjung itu munafik, cari nama, karena tidak ngerayu, penjilat. Makanya suruh berhenti, gak mau, taburi dengan tanah. Tapi tidak semua sanjungan itu dilarang. Tinggal siapa yang menyanjung, siapa yang disanjung, apa fungsi sanjungan. Ternyata yang menyanjung Rasul, yang menyanjung Umar, fungsinya untuk kemaslahatan. Yang disanjung ternyata tidak berbesar kepala. Napa basa Jawane? Enggak kegedean das, enggak ujub, merasa dirinya lebih, lalu merendahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak terbawa, karena ada maslahatnya, ya tidak mengapa. Tapi sebenarnya dia tidak suka kepada apa? Sanjungan, sanjungan, dan sanjungan. Makanya bila kita menyanjung, lihat dulu apa fungsinya, kepada siapa, fungsinya untuk apa. Apabila menimbulkan ujub, dia membanggakan diri, merasa lebih, lalu merendahkan pada orang lain, ya jangan. Lalu apabila kita disanjung oleh orang, apa doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yakul waghfirli bima yakul waj'al khairan bima yadunnun, aw kama qala Nabi sallallahu, aw kama qala al-qail. Ya Allah, jangan kau tuntut saya terhadap apa yang mereka katakan, dan ampuni saya terhadap sesuatu yang tidak semestinya mereka katakan, dan jadikan kebaikan buat saya dari apa yang mereka katakan. Itu apabila disanjung, supaya kita berdoa seperti itu. Yang keempat, fadlus safar as-sholih, keutamaan safar yang baik. Secara umum safar itu sepotong dari siksa. As-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu sepotong dari siksa. Artinya kondisi berat yang dirasa orang safar itu banyak. Terganggu makannya, minumnya, istirahatnya, ketenangan jiwanya, dan yang lain-lain. Maka selagi tidak mendesak, jangan safar. Apalagi perempuan harus ada mahram. Nah seperti itu, kecuali keadaan yang mendesak, super mendesak, perempuan boleh safar sendirian. Apa contoh? Perempuan boleh safar sendirian kondisi yang mendesak. Daerahnya diobrak, abrik musuh, mau dibunuh, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Nah, itu boleh tanpa mahram. Yang kedua untuk bayar utang. Nah, senada dengan itu, atau kondisi genting yang lain, itu perempuan walaupun tidak ada mahram safar boleh, tapi kita nggak usah berdoa muga-muga keadaan itu ada. Tak welek utangku, gabaku tak minggat, kacau kalau begitu. Apa keutamaan safar yang benar? Safar untuk cari ilmu, safar dakwah, safar jihad, safar umroh, safar haji, dan semisalnya. Apa keutamaannya? Doanya mustajab. Wa anal qatima minhu, dan orang yang datang dari safar,
arja lebih berpotensi li ijabati du'aihi untuk diijabai doanya, termasuk situasi doa itu mustajab. Makanya ketika safar pastikan baik. Bila pilih kendaraan umum sing apik. Ojo full musik, full nyanyi, full film porno. Ngono ape ndonga ape zikir yo angel. Kenapa? Telinganya, matanya diumprengi tontonan sing ora, yang enggak indah. Apabila sebuah negeri sudah lalai dengan musik, nyanyi, tarian, khamr, zina, maka tempat itu akan ditenggelamkan. Orangnya akan dikerutuk watu dan akan dirubah wajahnya dengan wajah babi. Nah, sementara sekarang itu sudah di mana-mana banyak yang seperti itu. Waspadalah. Resiko dari musik, nyanyi, jogetan, biduan nita, khamr, zina, pelacuran itu akan ditenggelamkan, akan dikerutuk waktu, akan dibikin longsor. Tiba-tiba saja bumi ini ambles, orangnya terkenal, tertenggelam, mungkin kan? Banyak terjadi peristiwa ambles sampai bermeter-meter sehingga nggak bisa diangkat. Yang kelima, tolabut doa minas solihin wa ingkana at-talib afdol. Minta didoakan kepada orang soleh walaupun yang minta didoakan itu lebih soleh. Umar dijamin lebih soleh. Kenapa? Dijamin masuk surga. Adapun Uwais tidak sampai sederajat dengan Umar. Kenapa? Umar sahabat, Uwais bukan sahabat. Tetapi Umar yang lebih soleh ternyata minta kepada Uwais, maka itu boleh. Kenapa? Karena memang kita punya tugas saling mendoakan. Dongane aku ya. Tapi nggak boleh kulutus. Nah begitu. Nah ternyata sudah kesusul maghrib ya. Kesusul maghrib. Mungkin begitu yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.